Baik, eh, minggu lalu kita sudah belajar tentang alufan, alufen dan imogulit dan juga semua juga sudah belajar tentang layer silikat ya atau clay mineral. Itu kalau di sini saya summarize begitu saya buat apa namanya summary itu kalau mineral lempung itu berdasarkan dimensinya itu bisa dibagi dalam tiga kelompok yaitu pertama layer silikat atau mineral lempung misalnya smectite, vermiculite, marmulanite itu merupakan karena sifatnya apa ya layer begitu jadi bisa dikatakan seperti dua dimensi. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang alofen dan imogolite. Kalau dibandingkan dengan mineral lempung itu ukurannya kecil karena berukuran eh, nanometer sehingga apa namanya aloven itu seperti titik, sedangkan imogolite itu seperti benang tipis ya. Jadi bisa dibilang seperti nanodot atau nanofiber. Makanya kita bisa kelompokkan, kita umpamakan seperti mineral yang mempunyai satu dimensi. Kemudian yang ketiga yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang zeolit. Ini ini karena strukturnya itu memang sangat apa ya complicated begitu. Ini bisa kita bilang merupakan satu apa namanya eh, mineral yang mempunyai tiga dimensi. Nah, ini adalah definisi zeolit secara umum. Eh, jadi zeolit itu adalah satu kelompok hidroksialuminosilikat dengan apa namanya eh, jaringan tiga dimensi yang terdiri dari eh, apa namanya atom utamanya yaitu silikon, aluminium, dan oksigen yang menunjukkan sifat yang unik karena adanya channel atau apa ya namanya pori dalam strukturnya. Misalnya ini adalah contoh struktur zeolit A. Eh, ini adalah yang di apa namanya yang di pojokan ini adalah bisa silikon atau aluminium, sedangkan yang garis-garis ini adalah di tengah garis ini adalah uh, oksigen, atom oksigen. Nah, kemudian seperti mineral lempung, KPK zeolit itu berasal dari substitusi isomorfik atom silikon oleh aluminium sehingga menimbulkan muatan negatif ya. Eh, Zeolit itu bisa apa namanya, tetapi ini misalnya muatan negatif di sini, ini biasanya tentu saja seperti juga lempung-lempung, muatan negatif itu akan dinetralkan oleh kation. Dan kation ini bisa dipertukarkan, misalnya natrium bisa ditukar oleh kalium atau bisa juga selain kalium bisa juga tentu saja ditukar atau exchange dengan uh, heavy metal atau logam-logam berat seperti Pb, copper, Cu, kadmium dan lain-lain. Termasuk juga cesium baik yang radioaktif ataupun non radioaktif. Maaf, ini salah ya, radioaktif cesium itu harusnya 137 ya, bukan 133. Kemudian struktur zeolit itu sangat beragam karena memang karena bentuknya tiga dimensi dan juga apa namanya porinya ini juga terdiri dari beberapa apa namanya ada yang terdiri dari kita bilang empat member ring dan sebagainya sehingga dari kombinasinya ini menghasilkan jenis zeolite sebanyak 256. Ini menurut ISA-SC yaitu International Zeolite Association Structure Committee. Eh, Tentu saja ini berkembang ya. Jadi ini data terakhir, tapi sebelumnya itu bisa kalau tidak salah sekitar 200 begitu. Jadi semakin orang juga para peneliti juga banyak yang peneliti tentang zeolit banyak yang apa ya mensintesis zeolit-zeolit baru, menemukan ya setelah mensintesis menemukan zeolit-zeolit baru begitu. Nah, perbedaan ini berdasarkan perbedaan struktur, silikon per aluminium rasio, kemudian ukuran pori, pore size, dan juga bentuk pori sendiri. Misalnya
Di sini ini super gauge ya. Ini lebih simpel kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini apa namanya, sangat bentuknya sangat bervariasi ya. Nah, misalnya ini contoh-contoh zeolit yang ada, kemudian ini glenoptilolite atau heulandite, kemudian ini zeolit A, Pucesite, ini mordenite, NAP1, dan ZSM5. Yang paling kiri, dua zeolit ini adalah zeolit alam yang bisa kita temukan di beberapa negara seperti Jepang, Rusia, Amerika, dan juga termasuk Indonesia. Eh, ini bisa ditemukan zeolit di alam. Kemudian eh, yang di sini adalah zeolit sintetik. Ini NAP1 nanti akan saya bahas lagi. Hari ini akan saya bahas tentang ini aja mordenite dan NAP1. Berdasarkan asal-usulnya, zeolit ini bisa kita bagi ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama zeolit alam, seperti tadi mordenite, glenoptilolite, ferrierite, analcime, dan heulandite. Eh, di Indonesia itu kebanyakan zeolit itu tipenya adalah glenoptilolite. Zeolit alam ini karena apa ya, murah, jadi cocok untuk keperluan pertanian dan lain-lain ya, yang misalnya untuk ameliorasi tanah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah zeolit sintetik. Zeolit ini memang sengaja dibuat untuk keperluan industri, misalnya zeolit A, zeolit X, ZSM5, dan sebagainya. Zeolit A itu adalah biasanya digunakan dalam untuk deterjen, untuk sabun ya. Kemudian ZSM5 ini biasa digunakan dalam industri apa namanya, minyak perminyakan, yaitu untuk eh, apa namanya, memisahkan minyak-minyak mentah dan minyak mentah menjadi apa namanya. Kemudian satu lagi yaitu artificial zeolite, eh, nanti akan saya singkat EZ, atau di Jepang biasa disebut ginkgo zeolite. Ini zeolit yang dibuat dari byproduct atau dari apa ya namanya ya, eh, produk-produk tambahan ya, produk-produk produk sampingan begitu ya. Misalnya zeolit ini sangat mudah dibuat dari uh, abu batu bara, coal fly ash, kemudian juga pepper sludge ash, kemudian abu sekam yang kita bakar, kemudian dari diatomite dan lain-lain. Yang penting adalah bahan-bahan yang mengandung silikon dan aluminium dan mudah terlarut dalam basa. Kemudian sifat zeolite itu mempunyai KPK yang sangat tinggi dibandingkan KPK lempung. KPK zeolite berkisar antara 100 sampai 600 cm per kilogram. Sedangkan KPK lempung sekitar 30 sampai 100 cm per kilogram. Nah, karena asal muatan negatif atau KPK ini dari substitusi isomorfis, makanya nilai KPK ini berbanding terbalik dengan rasio silikon per aluminium. Semakin tinggi SiEl ratio, semakin rendah KPK. Ya. Nah, ini adalah fungsi zeolit, yaitu untuk pertanian, untuk retensi nutrisi, Sudah jarang. kemudian untuk ameliorasi tanah, dan juga retensi air, dan lain-lain ya. Kemudian untuk industri dan lingkungan itu sebagai adsorben atau penyerap, yaitu misalnya penyerap logam-logam berat, juga cesium, dan juga penyerap warna, misalnya dalam industri tekstil bisa kita aplikasikan ya. Kemudian untuk katalis, di samping itu juga bisa menyerap gas dan bau, dan juga berfungsi untuk kosmetik dan obat-obatan. Nah, karena zeolit ini, kalau kita bicara zeolit ini memang sangat luas ya skopnya. Jadi di sini saya akan menekankan fungsi zeolit sebagai adsorben yang apa namanya, aplikasinya dalam lingkungan. Ini adalah contoh sintesis artificial zeolite. Ini
cara yang paling mudah ya. Misalnya 20 gram whole fly ash bisa kita tambahkan 3,5 mol per liter larutan NaOH sebanyak 160 ml. Kemudian kita panaskan 100 derajat Celcius dengan menggunakan reflux condenser selama 24 jam. Setelah itu setelah selesai reaksi kemudian dicuci. Ini karena ini refluksnya tidak kelihatan saya tunjukkan di sini ya, tapi ini bukan bukan yang kiri ini adalah cold fly ash, yang kanan bukan ya. Ini paper 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 sludge ash. Ini adalah yang foto ini yang di kiri ini adalah uh, fly ash, cold fly ash, yang kanan itu zeolit yang sudah dibentuk menjadi granule ya, menjadi seperti ini. Dan juga ini bubuk mesin serbuk. Ini beberapa foto dari raw material dan apa namanya dan sebelum treatment dan setelah treatment ya. Ini yang dua ini adalah cold fly ash, kemudian ini adalah uh, paper sludge ash dari industri kertas ya. Ini juga ini kita bisa melihat di sini warnanya menjadi lebih terang. Ini karena terlarutnya karbon dan besi. Ini adalah hasil analisa komposisi kimia sebelum dan setelah reaksi. Jadi untuk bahan mentahnya cold fly ash seperti ini, kemudian setelah bereaksi seperti ini, SiAl-nya agak turun ya. Nah ini adalah XRD untuk cold fly ash yang atas, kemudian ini Na artificial zeolite atau di sini NAP1. Jadi cold fly ash sendiri merupakan bahan yang kalau kita lihat ini amorphous tetapi mengandung mullite dan quartz. Oh maaf lupa ya, belum tertulis ya di kanan ya. Ini sebentar di layar saya. Ini adalah quartz, kemudian M itu mullite. Nah, sedangkan untuk zeolit, artificial zeolit itu adalah ini N itu nama zeolitnya itu NAP1 atau philipsite ya, kalau di alam itu ada philipsite. Nah, di sini masih tersisa quartz dan mullite itu masih tersisa meskipun apa ya namanya apa namanya intensitasnya turun begitu. Ini kenapa demikian? Dalam prosesnya itu eh, kasihkan bahwa eh, material ini merupakan material amorphous. Jadi saya sebagai mekanismenya material amorphous yang mengandung silikon dan aluminium ini ketika bereaksi dengan alkali NaOH itu akan terlarut dan di situ juga setelah terlarut terjadi kristalisasi untuk membentuk zeolit NaP1. Nah, ini adalah buat absorpsi air pada cold fly ash dan pada zeolit. Bisa kita lihat di sini bahwa uh, untuk cold fly ash itu hampir absorpsi airnya itu sangat rendah, tetapi untuk zeolit itu meningkat sangat tinggi ya. Jadi ini makanya itu zeolit bisa digunakan sebagai apa ya? Fungsinya salah satunya water retention di dalam kalau untuk pertanian misalnya ya. Sedangkan untuk KPK itu untuk cold fly ash itu besarnya kurang dari 30 cm per kilogram, sedangkan untuk artificial zeolite ini sekitar 280 sampai 330 cm per kilogram. Kemudian ini SIM, SEM image, scanning electron microscopy. Dua kiri ini di gambar di kiri ini adalah untuk cold fly ash, yang sebelah kanan adalah artificial zeolite. Sini bisa kita lihat bentukan-bentukan apa ya bulat-bulat begitu, bulat yang halus di permukaannya. Ini
akan setelah terjadi zeolit ini uh, menjadi seperti ini, kelihatan kristal-kristal, dan ini sebenarnya ini hanya apa ya, di permukaannya terbentuk ya, jadi masih di permukaannya terbentuk zeolit NAP1. Berikutnya adalah contoh aplikasi zeolit di bidang pertanian. Ini sekitar tahun 2000, 2012, mungkin 2011 atau 2012, ini kami melakukan percobaan untuk penggunaan artificial zeolit untuk mengurangi, untuk menurunkan eh, kontaminasi kadmium pada penanaman padi. Jadi apa namanya, ini kita lakukan di daerah di Kyushu, di kota Omuta seperti ini. Saya sendiri waktu itu kebagian karena kita memang menyerahkan apa namanya, menyerahkan pelaksanaan eksperimen itu ke petani di sana begitu. Jadi ini hasilnya, saya sendiri hasil analisa kadmium pada padi. Setelah panen saya sendiri yang ingat betul yang ini yang melakukan apa namanya, analisa kandungan kadmium ini dalam beras. Yang kiri ini adalah tanpa zeolit, sedangkan yang kanan ini adalah setelah pada kita sampling dari tempat yang diperlakukan dengan zeolit. Ini ada 4 sampel masing-masing. Nah, ternyata di sini terlihat jelas bahwa terjadi penurunan kadmium pada beras setelah diperlakukan dengan zeolit. Dan ini memenuhi standar baku di Jepang, karena di Jepang itu standar maksimum kadmium di dalam beras 0,4 miligram per kilogram. Ini adalah mekanismenya, ya tidak susah ya. Jadi kalau kalau misalnya tanahnya ini memang kita melakukan percobaan itu di tanah yang terkontaminasi dengan kadmium, karena di dekat pabrik. Kalau tanah-tanah ini mengandung kadmium, kadmium itu akan bisa maaf, bisa bisa terserap oleh padi sehingga bisa terakumulasi pada padi. Nah, ketika kita aplikasikan zeolit itu, kadmium ini akan terikat oleh zeolit secara kuat dan tidak akan apa namanya, tidak akan diserap oleh padi ya. Nah, ini kalau untuk logam berat itu mekanisme seperti ini bisa digunakan, tetapi kalau untuk apa namanya, untuk cesium, karena ini kan kadmiumnya kan terikat pada zeolit, jadi berasnya aman untuk dimakan. Tetapi kalau untuk cesium radioaktif, tentu saja meskipun cesium itu tidak diserap oleh beras, oleh padi, tetapi pelaksana pelaksana apa penanaman para petani ini tentu saja akan bahaya karena cesium ini mengeluarkan radioaktif begitu ya. Sekarang akan saya jelaskan tentang penelitian aplikasi zeolit alam untuk absorpsi cesium. Ini ini percobaan di lab. Ya, kenapa backgroundnya? Karena pada mungkin adik-adik waktu itu masih 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 kecil ya, masih anak-anak ya. Jadi pada 11 Maret tahun 2011 itu terjadi gempa besar dan tsunami di Jepang Timur, dan bencana yang paling, tsunami tentu saja juga beribu orang meninggal, dan juga terjadi bencana meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Fukushima, sehingga terjadi kontaminasi radioaktif, cesium radioaktif 137 dan 134. Dan saat itu banyak sekali penelitian dilakukan untuk menyerap atau menghilangkan, bagaimana cara menghilangkan cesium radioaktif ini dari dalam tanah. Jadi di lab ini juga kita melakukan penelitian untuk absorpsi cesium di dalam larutan, yaitu pertama ini adalah metodenya. Pertama kita sediakan larutan
cesium klorida Wah, yang itu dosen Jepang. 10 ppm atau 0,075 mmol per liter dengan background dengan apa ya, mutual larutan begitu. Jadi koeksistens. Kita tidak dilarutkan dalam air tetapi dilarutkan dalam 0,05 mol per liter NaCl. Kemudian satu lagi dengan kondisi yang sama tetapi kita tingkatkan NaCl-nya yaitu 0,5 mol per liter. Tujuannya adalah supaya kita ingin tahu apakah ini bisa diaplikasikan untuk air laut atau tidak begitu. Makanya kita tambahkan NaCl. Setelah itu dalam 100 mililiter larutan CaCl ini kita tambahkan 0,1 gram, ada 0,3 gram sampai 10 gram, jadi ada 5 perlakuan begitu zeolit sampel, dan kita gunakan di sini 4 jenis zeolit sampel. Kemudian kita gocok selama 24 jam dan di centrifuge, kemudian diukur cesiumnya dengan menggunakan AAS. Jumlah absorpsinya kita hitung berdasarkan inisial konsentrasi CS yaitu 0,075 mmol per liter dikurangi konsentrasi akhir. Perlu dicatat di sini bahwa ini berapa? 100 juta becquerel per liter cesium itu setara dengan 2,2 kali 10 pangkat min 4 milimol per liter cesium. Jadi sebenarnya konsentrasi yang digunakan di sini itu 0,075 milimol per liter itu sebenarnya masih cukup tinggi ya untuk memprediksi apakah apakah zeolit ini bisa mengabsorpsi cesium dalam jumlah yang sangat minim. Tetapi karena memang agak susah ya melakukan eksperimen dengan konsentrasi yang sangat rendah, jadi ya paling tidak kita tahu trennya gitu. Jadi kita tahu bagi zeolit apa yang cocok untuk mengabsorpsi cesium. Jadi kita gunakan di sini mordenite, ini zeolit alam, kemudian zeolit AZ, artificial zeolite atau NaP1, kemudian zeolit sintetik, zeolit A dan zeolit X. Hanya sebagai tambahan informasi bahwa zeolit sintetik ini harganya mahal karena memang untuk keperluan industri dan memang disintesis dari bahan-bahan kimia ya, dari reagen kimia. Ini adalah data CEC. Nah, ini adalah hasilnya absorpsi cesium pada berbagai jenis zeolit dengan koeksistens larutan NaCl. Yang kiri itu pada NaCl yang rendah 0,05 mol per liter, yang kanan adalah pada konsentrasi 10 kali lipatnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling atas ini adalah untuk mordenite alam. Ini absorpsinya paling tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan artificial zeolite atau zeolit NaP1. Kemudian dilanjutkan dengan zeolit A. Kemudian dilanjutkan paling kecil adalah zeolit X. Padahal ini CEC itu paling rendah ya, mordenite. Nah, sedangkan tentu saja untuk dengan background solution, dengan koeksistens larutan yang konsentrasinya 10 kali lipat, tentu saja ini menekan absorpsi CS pada zeolit. Kenapa demikian? Karena memang ibaratnya ada satu zeolit yang kita tambahkan cesium dan juga cesium CS plus dan Na plus. Natriumnya Na plus itu jumlahnya sangat banyak ya, jumlahnya 600 kali lipat dibandingkan cesium. Jadi sehingga terjadi kompetisi antara cesium dan natrium ini untuk menempati muatan negatif pada zeolit tersebut. Jadi ini kita ingin tahu bagaimana selektivitas zeolit sendiri terhadap kation juga begitu ya. Dalam kondisi percobaan ini kalau kita hitung
konsentrasi NaCl ini dibandingkan dengan CS itu adalah untuk 0,05 mol per liter NaCl itu konsentrasi NaCl-nya itu lebih 666 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi cesium. Artinya cesium itu mempunyai selektivitas tinggi terhadap mordenite. Karena bisa dibilang bahwa di sini dengan kondisi adsorpsi seperti itu, Na plus itu merupakan ion kompetisi cesium. Sedangkan untuk tentu saja untuk NaCl 0,5 mol per liter ini kompetisinya lebih besar gitu. Jadi 1 dibanding 6.660 gitu ya. Mekanismenya ini tentu saja sebenarnya pertukaran ion atau ion exchange ini misalnya kita umpamakan ini permukaan zeolit, ini ada atom Al, SiO yang ditempati oleh misalnya ini sodium atau bisa juga kalium. Kita tentu saja ada bukan hanya sodium ya, sebenarnya ada juga karena zeolit alam bisa kalium bisa kalsium. Kemudian ketika ada cesium ini akan tertukar dan melepaskan ion yang terikat sebelumnya, begitu ya. Tetapi meskipun mekanisme itu pertukaran ion, tetapi dalam hasil percobaan tadi menunjukkan ternyata meskipun urutan CEC KPK itu zeolit A, zeolit X, zeolit P, dan mordenite, ternyata urutan besarnya cesium adsorb serapan cesium itu mordenite menempati tempat yang paling tinggi, kemudian dilanjutkan oleh artificial zeolit atau zeolit P, kemudian zeolit A dan zeolit X. Kenapa bisa demikian? Nah, ini ada satu faktor lagi yang mempengaruhi mekanisme adsorpsi ini. Jadi kita lihat ini apa namanya struktur zeolit seperti ini mordenite dan zeolit P atau artificial zeolit, ini Na+1 strukturnya seperti ini zeolit A dan zeolit X. Ini zeolit ini semuanya mempunyai pori-pori, jadi pori-pori utama mordenite itu ukuran porinya diameternya itu 7 kali 6,5 angstrom. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi lain itu mordenite juga mempunyai pori-pori yang lebih kecil di tempat lain ya. Jadi itu ukurannya 3,7 kali 2,6. Seperti juga NaP1 ini juga mempunyai struktur yang mirip dengan mordenite yang porinya lebih kecil seperti ini. Nah, ini sedangkan untuk zeolit A dan zeolit X itu hanya mempunyai satu pori saja, yaitu ini sangat ukurannya lebih dari 7 angstrom untuk zeolit X, dan di sini zeolit A itu 4,1 angstrom. Nah, sedangkan diameter CS ion itu sebesar 3,3 angstrom yang dekat dengan pori-pori dari di sini ya, dari mordenite dan zeolit NaP1 ini. Itulah kenapa mordenite dan zeolit P ini mempunyai selektivitas terhadap cesium, karena cesium itu seperti tertrap pada pori dalam struktur zeolit tersebut. Seperti tadi, nah kontaminasi CS radioaktif ini terjadi pada tanah, dalam kenyataannya terjadi pada tanah, tetapi tidak terjadi pada perairan. Mengapa bisa demikian? Itu karena cesium radioaktif terikat kuat pada lempung, terutama lempung 21 seperti Montmorilloni dan vermiculite. Jadi selain tadi saya cerita tentang zeolit, tapi sebenarnya lempung 21 ya, itu sebenarnya juga mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi cesium. Dan juga sehingga dengan dengan demikian itu karena absorpsinya itu sangat kuat sehingga tidak bisa cesium itu tidak terlepas dan tidak tidak mengalir ke perairan begitu ya. Jadi ini kalau
seandainya mengalir ke perairan itu tentu saja akan ini ya apa namanya akan mengalir kemana-mana begitu kontaminasinya. Jadi ini memang apa kemampuan lempung dalam hal ini kemampuan lempung untuk mengabsorpsi cesium ini kita eh, bersyukur begitu ya. Nah, sekarang saya lewati tadi yang ini nanti akan saya jelaskan untuk kuliah berikutnya. Eh, Sekarang potensi dan masalah aplikasi zeolit di dalam lingkungan. Eh, Aplikasi absorben di dalam lingkungan itu harus mudah dan murah. Nah, zeolit alam itu sifatnya murah dan berlimpah di alam. Yang menjadi masalah itu zeolit ini biasanya dalam bentuk serbuk ya, dalam bentuk serbuk atau kadang-kadang juga granul ya, atau mungkin dalam apa ya namanya granul atau mungkin hmm, apa namanya bukan serbuk tapi ada kayak bungan-bungan kecil begitu. Nah untuk powder untuk serbuk ini dalam misalnya kita melakukan mengaplikasikannya pada air. Nah, setelah absorpsi itu tentu saja sangat susah untuk dipisahkan ya kalau dalam bentuk serbuk. Ini karena kalau di laboratorium kita bisa sentrifuge atau saring, tetapi dalam praktiknya tentu saja tidak bisa seperti itu. Nah, untuk mengaplikasikannya itu kita mengembangkan eh, zeolit embedded sheet, yaitu zeolit kita buat kita tempelkan pada filter begitu ya. Ini sangat simpel caranya. Nah, tentu saja kita sudah tentu saja hasil ini kita dapatkan setelah melalui berbagai percobaan. Misalnya zeolit itu kita masukkan ke dalam apa namanya ke dalam kain begitu. Kemudian kita coba ternyata masih juga zeolitnya banyak serbuknya masih ada yang keluar. Kemudian eh, ada juga cara membuat magnetite zeolit kita campur dengan eh, magnetit eh, apa namanya bukan dicampur ya jadi kita mensintesis zeolit dengan magnetit nanti pemisahannya itu bisa dilakukan dengan magnet gitu ya tapi itu tentu saja sangat apa ya sangat complicated ya sangat uh, uh, dengan biayanya cukup mahal jadi kita mengembangkan zeolit embedded sheet yang bisa diaplikasikan untuk bermacam-macam zeolit dan juga untuk lempung jadi ini kita ada kitchen filter biasanya kalau di Jepang itu seperti kantong begitu, kantong dan kita gunakan untuk apa namanya kalau di apa ya namanya di dapur begitu untuk tempat sampah. Jadi kita ada tempat kayak segitiga gitu bentuknya kita taruh di situ. Jadi kita kalau membuang apa namanya kalau kita lagi masak kita membuang apa namanya sayuran dan sebagainya di situ. Jadi nanti tinggal diambil begitu ya. Kemudian kita tambahkan zeolit. Ini adalah contohnya kita gunakan mordenite dan kita tambahkan, kita tekan begitu, terus kita tambah lagi filternya, tekan lagi serbuknya. Kemudian kita panaskan selama 8 menit pada suhu 160 derajat. Setelah itu kita dinginkan dan kita cuci untuk mencuci zeolit yang tidak menempel pada filter ini. Nah, ini adalah hasilnya. Eh, Memang ini tidak menempel pada apa, tidak ada sisa-sisa jelit yang menempel pada filter. Ini adalah foto-foto izin filter dan foto zeolite mordenite embedded sheet. Kemudian ini SIM seperti ini. Jadi ini adalah sheetnya. Ini zeolit agregat zeolit yang menempel pada ini ya, pada apa pada pinggiran pada apa namanya kayak fibernya begitu ya. Ini juga kalau kita perbesar jadi seperti ini. Kemudian ini adalah penampang SIM tetapi penampang melintangnya eh, seperti ini. Jadi ini zeolit ini menempel pada bagian luar. Jadi kelebihan filter ini itu dibuat dari polietilen dan polipropilen. Di bagian dalam adalah polipropilen, di bagian luarnya adalah polietilen.
yang mana polietilen ini meleleh pada suhu 160 derajat Celcius, tetapi polipropilen itu tidak meleleh. Jadi dengan apa namanya polietilen meleleh, kemudian serbuk zeolit itu menempel secara alami begitu ya. Dan dengan teknologi yang simpel ini sangat menguntungkan karena kalau kita menambahkan apa ya adesif ya atau perekat itu akan menutup pori-pori pori-pori apa akan tertutup, porositasnya akan berkurang gitu biasanya. Dan juga kalau ditambahkan perekat tentu saja apa namanya sifat zeolit, kemampuan zeolit itu akan menurun begitu ya karena tidak lagi 100% zeolit gitu ya. Nah, ini sangat apa namanya sangat menguntungkan. Nah, ini penggunaannya secara simpel seperti ini. Eh, Misalnya eh, pada absorpsi logam berat. Misalnya PB kita masukkan zeolite embedded sheet. Dalam hal ini bukan murdenate tapi kita sudah melakukan juga untuk zeolite A. Kemudian kita masukkan, kemudian kita gojok ya, atau Hmm, kita gojok sebentar, dan setelah itu ini sini. uh, Hmm, bisa kita ambil ini. dengan tangan ya. Nah, ternyata hasil penelitian kami ini 62 ppm Pb di dalam air ini bisa namanya bisa apa namanya bisa diabsorpsi oleh zeolite embedded sheet atau ZES dalam waktu hanya setengah menit. Ya, jadi sangat sangat mudah. Dan ini juga berlaku karena Pb ini sifatnya mirip kalsium, ini juga berlaku sama untuk kalsium. Yang mana misalnya kalsium ini bisa kita apa namanya kalau air di Indonesia rata-rata memang sifatnya air sada ya, banyak mengandung kalsium dan magnesium. Ini bisa kita aplikasikan seperti ini untuk mengurangi membuat air sada menjadi air lunak. Mungkin itu saya kira saya cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Berikutnya saya masih masih apa namanya masih akan menjelaskan tentang zeolit, tentang aplikasi zeolit, modifikasi zeolit dan lain-lain. Terima kasih perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Nurholis. Nurholis. Tanya jawab aja jika ada yang mau ditanyakan para Ya, mahasiswa. monggo. Pak Nur Oke. kayaknya susah. Sudah. Maaf tadi masih ini masih mute Oh, maaf. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Eni Johan yang hari ini ya kita sudah mendapatkan materi tentang mineral lembung dan khusus untuk zeolite ya dan aplikasinya untuk di dunia pertanian dan juga di dunia lingkungan dan khususnya juga dalam bidang untuk nuklir ya atau senyawa radioaktif ya, seperti cesium ya, dan juga tadi kadmium ya, dan juga Pb begitu ya. Dan bagaimana kita juga dapat membuat rekayasa untuk memudahkan ya dalam hal aplikasinya. Silahkan jika ada yang bertanya ya dipersilahkan dari mahasiswa untuk raise hand. Silahkan langsung raise hand aja kalau ada yang bertanya. Karena sangat menarik. Ayo silahkan. Oke, halo, silahkan. Kalau